Gara-gara Ketua MUI, Khalil Nafis, MUI jadi sorotan dan dikritik netizen. Sampai bikin Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainud Tauhid, harus turun gunung. Katanya, soal non-muslim masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram, ulama berbeda pendapat. Ada yang bolehin seperti Imam Syafi'i dan ada juga yang melarangnya. Karena itu, dia minta polemik ini dihentikan dan nggak usah dibesar-besarkan. Zainud juga bilang polemik ini nggak produktif dan bisa merusak keharmonisan antar umat beragama. FYI, minggu lalu rombongan biksu yang jalan kaki dari Semarang ke Candi Borobudur mampir dan istirahat di Masjid Baitur Rahman, Temanggung. Mereka dijamu pengurus masjid dan warga sekitar yang sebagian besar Nahdliyin. Nah, Khalil Nafis nggak happy sama peristiwa toleransi itu. Dia bilang itu toleransi kebablasan. Kalau itu kebablasan, gimana sama sikap Nabi Muhammad yang pernah izinin perwakilan Kristen Najran melakukan kebangkitan di dalam Masjid Nabawi? Pernyataan Khalil itu viral, dan dia sendiri yang dianggap netizen kebablasan. Semoga ini jadi pelajaran buat MUI ya. Mas sering diejek, Tuhanmu tuh cuman patung gitu kan. Masa gitu aja disembah gitu. Dipukul, terus kayak ditendang gitu. Terus ya dulu kan namanya kan Selin ya, sering diejek kayak nama babi gitu loh. Ya celeng-celeng gitu. Gereja yang sudah berdiri sejak 1950-an, lahannya akan segera dieksekusi. Bapak Presiden, tolong kami. Amin Jokowi. Bapak Haye. Juga ada mafia peradilan. Jadi ini rencananya akan dieksekusi. Di tanah Minahasa ini tidak boleh ada tempat ibadah yang dibongkar. Saya akan ke tempat itu. Makanya kami waktu saja akan ada di sini untuk kami akan jaga tempat ini apapun resikonya. Kalaupun harus mati kami siap nanti. Dulu pernah saya mengkritisi tentang penggerebekan sebuah gereja di Lampung. Sekarang muncul kembali. Kali ini hanya selemparan batu dari Jakarta, dari ibu kota negara. Tepatnya di Tangerang Selatan. Ini ceritanya sekelompok mahasiswa dari Universitas Pamulang yang beragama Katolik sedang melakukan doa rosario. Tiba-tiba sama Pak RT dan kelompoknya digerebek habis-habisan dan mereka datang dengan membawa senjata tajam, memukuli mahasiswa, bahkan banyak juga mahasiswa perempuan dan bahkan ada juga yang sempat kena bacok, entah apanya. Alasannya mereka rumah tidak boleh untuk beribadah, kalau mau beribadah di gereja saja. Ini kan otak somplak. Kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing, mungkin dengan 1, 2, 3, 4 orang teman. Aturan mana yang dilanggar oleh mahasiswa-mahasiswa itu? Justru aturan dari ketua RT setempat dan kelompoknya yang otaknya somplak ini yang menurut saya yang banyak melanggar peraturan. Itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak suatu kelompok untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah agamanya. Atas nama organisasi dan umat Kristen seluruh Indonesia akan melaporkan seorang aparatur sipil negara yang bernama Yayi Susilawati dari SMA Negeri 1 Cermen Gresik, Jawa Timur ke Barreskrim Polri pada hari Senin 13 Mei 2024 yang bersangkutan membubarkan paksa jemaat GPIB pada hari Rabu 8 Mei 2024 pukul 19.00. Perbuatan ini melanggar pasal 175 KUHP. Barang siapa merintangi pertemuan keagamaan atau menghalangi ibadah diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Jadi saya setuju sama ini ya. Pembubaran ibadah Kristen itu semakin parah dan semakin menjadi-jadi adalah akibat dari tidak ada konsekuensi hukum terhadap pelaku. Jadi sudah bukan saatnya lagi kalian ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Karena diamnya kalian itu justru membuat pelaku intoleran berani bubarkan ibadah lagi. Waktunya kalian umat Kristen bangkit, lawan penindasan, jangan diam. Kalau kalian tidak ingin ada ibadah dibubarkan lagi, pastikan pelaku dihukum. Agar orang berpikir 1000 kali sebelum membubarkan ibadah kalian lagi. Penjarakan pembubar ibadah. Orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam rosario itu
diperintah oleh siapa, dan mengikuti tauladannya siapa. Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman karena berbeda. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain. Menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti. Bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri, tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan, seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Ini titisan Panglima Macan Putih, Anies Baswedan juga memiliki kodam. Kodamnya ini berwujud singa bila dia mau mewujud. Dan energi ini bukanlah energi yang sembarang juga, karena energi singa ini memberikan hal yang positif terhadap si Rabu Kliwon ini atau Bapak Anies Baswedan sendiri dalam kehidupan beliau meniti karirnya. Orang yang terlahir Rabu Kliwon mempunyai kodam singa ini akan berfokus kepada apa yang menjadi fokus dalam tujuan hidupnya. Seperti kita lihat, bila singa ini selalu fokus kepada mangsanya yang akan diterkam, maka bila belum sampai mangsanya ini didapat, dia tidak akan patah semangat dalam berusaha. Sama dengan Bapak Anies Baswedan saat ini. Soal harapan PKS, Partai Keadilan Sejahtera, buat mengakhiri masa puasanya, mengakhiri masa oposisinya selama 1 dekade, selama 10 tahun, ini tampaknya nggak bakal terwujud dengan mulus. Ini sama sekali nggak bakalan berjalan mulus. Percaya deh, walaupun Pak Prabowo sudah sesumbar ingin merangkul semua pihak, ingin merangkul semua partai buat membangun negeri kita ini ke depannya, tapi mungkin ajakan tersebut nggak berlaku buat PKS. Ya, Partai Keadilan Sejahtera mungkin jadi pengecualian. Padahal nih, PKS sudah mengirim undangan dan menyiapkan karpet merah loh buat menyambut Pak Prabowo di markas mereka.
PKS juga sama sekali nggak malu-malu dan nggak pasang gengsi waktu menyatakan secara terbuka keinginan mereka buat mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Omong-omong, hakim ini sudah ada yang terima paket. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah luluhkan keluarganya. Allah hancurkan bangsa. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Seandainya bukan bulan puasa, polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampah karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombong. Dan saya kesini ngokos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Ngokos sendiri, beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Indonesia tanpa Jokowi! Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Rias Rasyid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan, untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa, dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, mengundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping ya, karena dia ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin ya, jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah-pindah, ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kau mau enakan aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi yang di depan dong. Nabi Muhammad tuh yang di depan, bukan dari belakang meja. Dengan perjuangan dia kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Tadi gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai.
Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi
lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Beberapa waktu ini kita selalu dicekoki berita-berita yang tidak mengenakan hati. Mulai dari rencana kenaikan pajak yang dari 10% menjadi 12%. Rencana kenaikan listrik dan BBM. Rencana naiknya harga minyak goreng. Uang kuliah yang setinggi langit. Dan baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah punya rencana memotong gaji seluruh karyawan. Baik itu karyawan negeri maupun karyawan swasta. Sebesar 3% dari total gaji. Dan dimasukkan ke dalam satu unit bisnis pemerintah yang bernama Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Itu artinya kalau kalian pegawai negeri ataupun swasta, gaji kalian akan dipotong 3% lagi sesudah dipotong pajak penghasilan dan BPJS dan potongan-potongan lain termasuk potongan pinjaman ke perusahaan kalau ada pinjaman. Menarik kan? Ada potongan lagi dari gaji di luar potongan-potongan lainnya. Jadi bukan itu saja yang dikhawatirkan dengan pemotongan gaji sebanyak 3% itu. Kita sudah paham semua bahwa jenis pemotongan gaji ini sudah berjalan lama di unit-unit usaha pemerintah sebelumnya. Seperti di Asabri dan Jiwasraya. Uang dari rakyat dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan dikelola oleh pemerintah lewat produk-produk investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Dan hasilnya, dana pensiun di Asabri dikorupsi sebesar 23 triliun rupiah. Dana yang mengendap di Jiwasraya dikorupsi sebesar 17 triliun rupiah. Mega korupsi yang terjadi di kedua lembaga ini sebenarnya tidak mengagetkan karena sudah tercium sejak lama. Potongan buat tabungan perumahan rakyat sebesar 3% dari total gaji, baik untuk pegawai negeri ataupun swasta ini, dimaksudkan pemerintah supaya rakyat bisa menikmati rumah yang akan dibangun pemerintah nantinya. Jadi begini ya, ibaratnya kamu punya gaji sebesar 3 juta rupiah. Akan dipotong sebesar 3%-nya atau Rp90.000 lah setiap bulannya. Jadi selama setahun kamu harus nabung di Tapera sebanyak 90.000 kali 12 bulan atau sama dengan Rp1.080.000 per tahun. Kalau dipotong lagi 10 tahun berarti Anda sudah nabung di Tapera sebanyak Rp10.800.000 per 10 tahun. Tapera ini gak ada bedanya dengan Asabri dan Jiwasraya. Sama-sama mengumpulkan uang rakyat dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam perjalanannya, belajar dari kasus yang sudah-sudah, akhirnya punya potensi bobol lagi karena ketidakbecusan pengelola dana. Ketidakbecusan orang pemerintah mengelola dana masyarakat sebesar puluhan triliun rupiah itu ditambah kong kali kong dengan mafia investasi membuat akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban. Apakah uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu bisa buat beli rumah? Sulit sekali. Di tengah harga rumah yang terus-menerus naik tinggi. Bahkan uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu buat uang muka sebuah rumah saja bahkan bisa dibilang tidak cukup.
Belum lagi nanti kalau ada inflasi, kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan harga tanah. Padahal gaji kita naiknya tidak tinggi. Dan sebenarnya model pemotongan gaji seperti tapera ini memberatkan rakyat. Apalagi buat mereka yang swasta, yang sudah gajinya kecil. Potongan setiap bulannya banyak, mulai dari BPJS sampai pemotongan upah karena pinjaman. Belum lagi harus mikirin listrik yang bisa saja naik sewaktu-waktu. BBM pulang pergi dan sekolah anak serta harga bahan makanan yang nggak bisa dijaga kapan naiknya. Entah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah sekarang. Mereka hanya sibuk memotong dan memerah keringat rakyatnya sampai tetes terakhir tanpa memberikan solusi pendapatan yang lebih tinggi dari sekarang. BP Tapra atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Saya coba ulas singkat aja. Pertama, Tapra bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta atau bagi rakyat lah. Yang wajib menjadi peserta Tapra adalah seluruh ASN, TNI, Polri, ya, juga pekerja swasta dan pekerja mandiri atau contoh konkretnya adalah pelaku usaha kelontong lah ya gampangnya yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan minimal UMR atau di atas UMR. Jadi setiap mereka yang penghasilannya UMR atau di atas UMR tanpa pengecualian wajib menjadi peserta Tapra. Nah ini justru yang mau saya bahas yaitu frasa wajib ya, wajib WAJIB menjadi peserta Tapra. Lalu bagaimana mekanismenya? Begini, peserta Tapra ditarik semacam simpanan ya, uangnya ditarik sebesar 3% dari gajinya. Di mana 2,5% dibayarkan oleh si peserta dan 0,5% sisanya dibayarkan oleh si pemberi kerja atau perusahaan tempat si peserta itu bekerja. Jadi setelah si peserta tersebut pensiun atau ketika si peserta udah berusia 58 tahun ya, seluruh iuran si peserta plus uang hasil timbal hasil investasi dari uang yang ditabung peserta akan diberikan kepada si peserta. Lalu apa aja sih manfaat Tapra? Jadi gini, manfaat Tapra adalah menyediakan pendanaan yang dihimpun dari simpanan dan imbal hasil investasi untuk 3 hal. Pertama, untuk pembiayaan membeli rumah ya, misalnya untuk DP rumah, untuk cicilan rumah ya, misalnya begitulah. Nah, yang kedua untuk pembiayaan membangun rumah. Jadi kalau yang pertama itu untuk beli rumah, yang kedua untuk bangun rumah. Nah, ini nih, yang ketiga adalah untuk renovasi rumah. Tujuan dan manfaatnya sih bagus ya. Nah, sampai sini ya, saya pikir kalau pengelolanya nggak korup alias akuntabel, ya bagus-bagus aja sih. Tapi begini, konsep ini pun sebetulnya redundant atau tumpang tindih dengan konsep jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Tenaga Kerja yang juga menyediakan ruang untuk tabungan buat membeli, membuat, dan merenovasi rumah. Jadi publik bertanya, kalau sudah ada BPJS Tenaga Kerja yang punya komponen jaminan hari tua untuk perumahan rakyat yang skemanya juga mirip Tapra, lalu ngapain ada Tapra lagi? Begini, saya adalah pendukung pemerintah. Tapi saya harus jujur bahwa saya nggak setuju pegawai swasta dan pekerja mandiri seperti ya pelaku usaha mikro seperti ya kelontong tadilah ya diwajibkan untuk menjadi peserta Tapra. Kalau ASN, TNI, Polri oke lah karena mereka adalah bagian dari pemerintah sehingga mereka wajib menyukseskan program pemerintah. Tapi kalau pekerja swasta menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Karena kalau konsepnya adalah tabungan seharusnya dia bersifat sukarela. Kita nabung, ya kita yang memutuskan mau nabung apa enggak. Kalaupun mau, besarannya berapa? Ya kecuali ASN dan TNI Polri ya. Apalagi menjadi peserta Tapra ini bersifat wajib, bukan opsional. Ini adalah salah satu kritik yang menghujani PP Tapra saat ini. Saya sendiri sebagai pembelajar kesejahteraan jadi bingung. Untuk apa ada 2 program yang sangat mirip ini diadakan? Ya. Akibatnya karena keduanya diambil dari gaji pekerja. Maka wajar kemudian pekerja merasa diberatkan. Teman-teman, ramai banget orang yang nyerang pemerintah terkait lahirnya PP ini. Saya telusuri lagi proses pembuatan undang-undang tersebut. Dan saya temukan bahwa, pertama, dalam pembahasan RUU tersebut, ya sewaktu Undang-Undang Tapra ini masih menjadi RUU, yang paling ngotot untuk RUU tersebut disahkan adalah PDIP dan PKS.
Dikutip dari laman resmi DPR RI, justru pemerintah yang resisten terhadap RUU ini saat itu ya. Dan fraksi PDIP yang ngotot banget RUU ini segera disahkan. Ketika PKS adalah salah satu pihak yang juga paling ngotot RUU Tapra ini disahkan. Tapi kemudian muncul jadi pahlawan kesorean. Dikutip dari laman resmi PKS, pada tahun 2013 lalu, fraksi PKS DPR RI mengapresiasi berbagai pihak yang mendukung lahirnya rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapra ini. Bukan hanya mendukung, bahkan fraksi PKS sudah menyatakan besaran pungutan simpanan seperti yang dibilang oleh Sekretaris FPKS Pak Abdul Hakim ini. Detikcom memberitakan PKS meminta aturan ini dievaluasi. RMOL memberitakan Pak Mardani khawatir Tapra akan seperti Jiwasraya dan Asabri. Bisnis.com memberitakan PKS protes iuran Tapra. Muka dua dong PKS. Teman-teman, saya geli sendiri ketika melihat PKS menjatuhkan blame kepada pemerintah atas PP ini. Jika pemerintah resisten terhadap RUU ini, Ketua Pansus RUU yang juga berasal dari fraksi PDIP, Pak Yosef Umar Hadi bilang, baru kali ini saya menjadi anggota Dewan. Dalam membahas RUU, pemerintahnya tidak pede atau percaya diri ya. Ini suatu kemunduran, berarti pemerintah tidak berani ambil risiko, kata Bang Yosef. Wow. Lalu ketika undang-undang ini disahkan dan aturan pelaksananya juga sudah dibuat dalam bentuk PP ya, sebagai kewajiban pemerintah, kenapa PDIP kemudian mau muncul sebagai pahlawan kesiangan yang si paling peduli buruh? Jadi saya juga punya kritik terhadap Tapra ini, tapi saya bingung kenapa ya para legislator kita ya, terutama yang dulunya mendesak agar undang-undang Tapra ini segera disahkan, dan ketika disahkan dan ketika aturan pelaksananya dibuat, justru mereka yang seolah muncul bak pahlawan kesiangan. Aduh. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda
supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan